hari. Baik, anak kami yang kami sayangi, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran minggu yang lalu, yakni topik yang berbeda, yakni seputar taharah. Taharah itu nanti akan Bapak jelaskan. Cuman sayang sekali nih, lampu kita pun mati, mungkin Bapak tidak bisa menjelaskannya nanti secara secara video, ada video pembelajarannya. Namun demikian, semogalah nanti lampunya hidup, ya, semoga nanti hidup biar bisa kita menyiapkan videonya. Sebelumnya Bapak ingin kalian salah satu orangnya untuk membuka dengan berdoa. Ada di antara yang mau membuka pelajaran dengan berdoa? Oke, skip. Ya, silakan. Ulangi, skip aja. Oke. Ya, silakan. Skip lagi. Oke. Tunggu dulu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ada di antaramu yang berkenan untuk membuka pelajaran kita dengan berdoa? Ya, silakan. Terima kasih, itu doa yang sangat sederhana ya. Doa yang sangat sederhana yang penting semoga pembelajaran kita ini bisa nanti saling memahami, ya, pahami, dan kemudian bermanfaat kepada kita semuanya. Bapak ingin menjelaskan sedikit, ya, seharusnya nanti setelah itu nanti kita diskusi, ya. Bapak ingin menjelaskan itu bagaimana itu dan apa itu taharah. Taharah pernah dengarkan? Pernah? Taharah itu artinya apa itu kira-kira? Apa itu taharah kira-kira? Mulai dari SD kan gue sudah pernah itu dengar, ya, taharah. Taharah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah itu berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah sudah menegaskan tegas sekali mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka dengan kebersihan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat rinci, agama yang sangat detail. Hampir semua sisi kehidupan diatur, termasuk kebersihan. Kebersihan tubuh, apakah dalam kehidupan sehari-hari maupun apalagi dalam ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Apa itu ibadah? Banyak sekali contoh ibadah, ya. Kita harus bersih dalam melaksanakan sholat, harus
bersih. Melaksanakan puasa juga harus bersih. Puasa saja harus bersih. Ya, bagaimana cara membersihkan diri itu? Kalau ingin membaca Al-Quran, ya, kalau ingin apa namanya itu, kalau ingin sholat harus bersih. Nah, dalam Islam ada yang disebut dengan berwudu, ada yang disebut dengan mandi wajib, mandi ya, mandi Islam mandi wajib. Ada yang disebut dengan tayamum. Ini semua terkait dengan kebersihan. Kapan sajakah kita boleh berwudu? Kapan sajakah kita boleh tayamum? Dan kapan sajakah kita harus mandi? Tidak mempan dengan tayamum, tidak mempan dengan berwudu, harus mandi. Kapan saja itu? Nah, dalam Islam ada dua macam hadas. Hadas, ya, kalau kita mau membersihkan itu, kalau kita ada dua macam hadas. Ada yang disebut dengan hadas besar, ada yang disebut dengan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya ketika seorang suami istri itu selesai berhubungan suami istri, atau orang yang baru selesai melahirkan, itu hadas besar. Atau orang yang mimpi basah, pasti tahu mimpi basah kan? Tahu lah, udah dari remaja nih, pasti SMP, ya, SMP udah bertahu itu. Mimpi basah itu mimpi ketika kamu itu mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu, karena dalam mimpimu itu ketemu dengan lawan jenismu. Kamu mengeluarkan sesuatu, itu namanya mimpi basah. Nah, ketika kamu nanti bangun, maka kamu sebelum melaksanakan sholat, kamu itu harus mandi wajib. Tidak cukup hanya dengan tayamum, tidak cukup hanya dengan berwudu, harus mandi. Itu contoh daripada hadas besar. Hadas kecilnya gimana? Kalau cuma hadas kecil dia itu boleh dengan hanya berwudu. Ya, boleh dengan hanya berwudu. Contoh, siapa yang tahu hadas kecil? Hadas kecil, suatu hadas yang membatalkan wudu kita dan kita harus memperbaharuinya jika kita mau selesai kita melaksanakan sholat. Apa contoh hadas kecil? Siapa yang tahu? Iya, buang kecil boleh, buang air kecil, buang air besar. Misalnya sekarang kita sholat, ya, sudah siap sholat, kita sholat, terus kemudian untuk bisa melaksanakan sholat berikutnya kita sudah buang air kecil. Maka untuk bisa melaksanakannya itu kita harus memperbaharui wudhu kita, kan begitu ya, berwudhu lagi. Apalagi harus besar, apalagi buang angin, ya, ketika membuang angin maka harus memperbaharui wudhu. Apalagi dalam beberapa mazhab ada yang berbeda-beda ya, ada yang mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan dan seperti itu ya, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu katanya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, yang mana pun yang penting kalau kita memang sudah bersentuhan antara kulit laki-laki demi amannya ini ya, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, maka kita harus memperbarui wudhu kita. Kalau berwudhu itu tahu kan semuanya kan? Bisa kan? Saya yakin bisa ya. Wah, kalau nggak bisa berwudhu gimana mau sholat? Tetapi Bapak ingin tanya kalian, yang termasuk dengan ya ini, yang termasuk dengan rukun wudhu itu tahu nggak? Rukun wudhu. Ya, ketika kita mau berwudhu itu kita mulai dari mana? Kita baca basmalah, kan begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apa kita lakukan?
kedua tangan sampai dengan pergelangan. Terus apa lagi? Berkumur-kumur. Itu apa lagi? Setelah berkumur-kumur apa lagi? Mencuci. Apa lagi? Mencuci muka. Masing-masing semua itu 3. Setiap itu apa lagi? Mencuci tangan. Wah, masa dulu nggak tahu? Membaca niat. Kok lihat? Aduh. Siap muka apa lagi? Mencuci kedua tangan sampai situ. Selalu yang dimulai dari sebelah kanan. Kan begitunya. Setelah itu apa lagi? Cuci rambut. Mencuci kepala atau mengusap rambut. Setelah itu apa? Ya, satu paket deh dia rambut dengan telinga ya. Satu paket nih ya. Saya itu apa lagi? Cuci kaki. Mencuci kedua kaki. Tetap juga dimulai dari kanan minimal sampai dengan mata kaki. Sampai dengan minimal. Ya kalau lebih dari situ makin bagus ya. Lebih dari mata kaki makin bagus. Setelah itu apa lagi? Selesai. Boleh berdoa. Apa doanya? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau disambulai dengan doa yang lain boleh. Yang ingin Bapak tanyakan adalah dari antara yang Bapak sebutkan tadi, ya, mulai dari awal sampai dengan akhir, manakah yang termasuk dengan rukun wudhu? Coba, ayo jawab. Yang Bapak sebutkan dari awal tadi, mulai dari Bismillah sampai dengan berdoa lagi ya, manakah yang termasuk rukun wudhu? Apa itu pengertian rukun? Kalau pengertian rukun berarti harus dilaksanakan ketika kita sedang berwudu. Rukun salat ada 13. Berarti yang 13 ini harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Rukun wudu ada berapa? Tahu? Ada 5. Mungkin bingung ini. Rukun wudu ada 5. Pertama, Bapak tanya dulu sebelumnya. Kalau misalnya berkumur-kumur, apakah itu termasuk rukun wudu? Artinya jika kamu atau mencuci apa namanya hidungnya, mencuci hidung, apakah mencuci hidung itu termasuk rukun wudu? Enggak. Mencuci hidung itu tidak termasuk rukun wudu. Mencuci hidung itu termasuk kesempurnaan wudu. Ya. Apakah berkumur-kumur itu termasuk rukun wudu? Nah, coba ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Coba. Apakah berkumur-kumur itu termasuk rukun wudu? Coba menurut apa kira-kira? Apakah itu berkumur-kumur? Apakah termasuk rukun wudu? Ya, menurut dia iya ya. Menurut dia iya. Menurutmu apa? Iya. Menurutmu? Ya. Enggak. Menurut dia enggak. Bagus itu harus ada perbedaannya. Harus ada perbedaan. Menurutmu termasuk rukun wudu? Menurutmu? Iya. Menurutmu? Menurutmu? Enggak. Menurut dia enggak termasuk rukun wudu. Menurutmu? Termasuk? Menurutmu? Iya, Pak. Yang termasuk rukun wudu itu Bapak catat tadinya. Yang pertama, kalau mencuci hidung enggak termasuk. Berkumur-kumur juga tidak termasuk. Yang pertama, niat. Nah, niat itu gimana? Ada kita ini ada beberapa versi ya. Ada yang menggunakan ya lafaz, ada yang
Niat itu maksudnya Allah azan. Oh, udah masuk rupanya maghrib. Dia berangkat ke kamar mandi, ingin berwudu. Itu langkahnya itu sendiri sudah dihitung dengan niat, sudah dinilai dengan niat. Tidak mesti harus sengaja saya ke kamar mandi mau ada, harus seperti itu kan? Harus seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Rukun daripada wudu. Pertama, yang kedua membasuh muka. Membasuh muka itu rata ya. Rata itu jangan hanya gini-gini aja. Ini yang maksudnya muka semuanya. Semua bagian kepala yang tidak ditumbuhi rambut itu yang dimaksudkan muka. Ya, ini. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Pertama tadi niat, yang kedua tadi cuci muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebahagian rambut. Nah, mengusap. Yang sempurnanya seperti ini. Nah, kita usap, kita ambil air ya, kita gosok ke belakang, ya, gosok ini air kan, gosok ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan apa namanya? Jari ke sini, ini, kemudian ini apa namanya? Jempol berada di belakang telinga. So, ini mengambil dari kotoran, kemudian ini mengambil dari belakang telinga. So, tetapi yang rukun itu hanya menggosok sebagian saja. Yang kalau untuk kesempurnaannya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, paham? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Paham? Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Sepertinya lampu sudah hidup. Skip. Oke. Jadi demikian ya, tidak semuanya yang kita lakukan dalam melaksanakan wudu itu adalah rukun wudu. Ya, itu panjang yang sholat itu ya, tidak semuanya. Nah, kapan kita berwudu? Kapan kita memperbaharui wudu? Adalah ketika kita sedang berhadas. Kapan kita harus mandi? Ketika kita berhadas. Kemudian kapan kita tayamum dan apa penyebabnya? Kan dari juga beda-beda itu ya, yang seperti itu. Nah, nanti akan Bapak suruh kalian, saya Bapak berikan topik, ya Bapak berikan topik nanti, kebetulan ini lampu sudah hidup, Bapak berikan topik untuk kalian diskusikan. Topiknya nanti adalah bagaimana cara mandi wajib yang benar. Bagaimana cara mandi wajib yang benar? Apakah gini aja, apakah masuk gitu-gitu aja kan begitu ya? Nanti akan Bapak suruh diskusikan. Kita bagi nanti dengan dua kelompok. Kalau menurut kelompok ini gimana? Kalau menurut kelompok ini gimana? Nanti ya kalian diskusikan nanti bagaimana. Kemudian hasil daripada diskusi kalian itu akan kalian sampaikan, bacakan. Menurut kami cara mandi wajib ini adalah begini. Kan seperti itu. Kan bisa ada menurut ide ya. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak ingin memutarkan dulu satu video yang mengajari kita bagaimana caranya untuk melaksanakan tayamum. Nanti ya ini baru Bapak ambil, Bapak buat bagaimana cara melaksanakan tayamum. Ini setelah ini nanti ya, setelah Bapak putarkan nanti video ini, Bapak inginkan kalian itu berdiskusi ya, berdiskusi. Judulnya mau kita tadi bagaimana cara
melaksanakan mandi. Ya, sama-sama kita dengarkan ya. Sama-sama kita dengarkan. dalam acara tuntunan ibadah yaumiyah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tata cara berwudu. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bertayamum. Tayamum adalah memindah debu dengan cara yang tertentu kepada anggota yang tertentu. Tayamum merupakan alternatif daripada wudu atau mandi. Meskipun kegunaannya tidak sesempurna wudu atau mandi, karena tayamum itu bersifat darurat. Ada beberapa hal yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayamum, di antaranya karena faktor tidak menemukan air atau karena sakit, yang mana menurut catatan dokter ketika seseorang itu menggunakan air, maka penyakit yang dialaminya sulit untuk sembuh atau bertambah parah. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan bagi seseorang yang bertayamum. Yang pertama, dia itu harus mencari air. Apabila tayamum dilakukan karena tidak ada air, kecuali dia sudah yakin tidak menemukan air. Yang kedua, tidak ada najis pada anggota tubuh. Yang ketiga, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan yang keempat, menggunakan debu yang suci. Berikut akan kami jelaskan tata cara bertayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, menepukkan dua telapak tangan pada debu sambil berniat nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Kemudian menyedikitkan debu yang ada pada telapak tangan dengan cara meniup atau mengibas-ibaskan, lalu mengusap wajah, kemudian membersihkan sisa debu yang ada pada telapak tangan. Selanjutnya, menepukkan kembali dua telapak tangan pada debu untuk mengusap tangan. Akan tetapi, sebelum mengusap tangan, diharuskan melepas benda yang ada pada telapak tangan atau yang ada pada tangan, baik itu cincin atau jam tangan atau yang lain yang bisa menghalangi sampainya debu pada anggota yang akan diusap. Adapun cara mengusap tangan dimulai dari tangan kanan, diawali dari ujung jari tangan kanan bagian luar sampai siku, kemudian dalamnya lengan sampai pergelangan hingga ujung ibu jari bagian luar. Dilanjutkan dengan mengusap tangan kiri dengan praktek yang sama seperti mengusap tangan bagian kanan. Dan diakhiri dengan doa. Adapun doa yang dibaca di dalam tayamum itu sama dengan doa yang dibaca pada waktu wudu. Disunahkan menghadap kiblat, mengangkat kedua telapak tangan, memandang ke arah langit. Dilanjutkan dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah tadi tata cara bertayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak kami yang Bapak sayangi, itu tadi penjelasan singkat seputar bagaimana cara pelaksanaan tayamum. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, tayamum itu adalah bahagian dari taharah, mensucikan atau bersuci ya. Nah, sebelumnya Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, Bapak ingin
kan menginginkan kalian untuk mendiskusikan, ya, bagaimanakah apa tadi? Bagaimanakah cara untuk melaksanakan mandi wajib, ya, bagaimanakah cara untuk melaksanakan mandi wajib? Bisa diskusikan ya. Ini nanti karena belum seperti itu, ini kita anggap ini satu kelompok, nanti jadi rapat mejanya ada seperti itu. Kemudian ya diskusi seperti itu aja ya. Bisa? Coba di skip dulu skip. Oke. Iya, sekarang Bapak ingin menagih. Tadi saya sudah diskusi ya, Bapak ingin menagih yang pertama bagaimana cara melaksanakan mandi wajib, yang kedua bagaimana cara melaksanakan tayamum. Bapak ingin menurut kalian itu gimana? Menurut kelompok ini yang sudah dibicarakan tadi, bagaimana cara melaksanakan mandi wajib itu? Menurut kami cara mandi wajib itu dimulai dari basmalah. Terus? Siap basmalah apa lagi? Basmalah selesai, dimulai aja kan? Selesai. Begitu aja. Terus gimana? Dimulai dari basmalah, terus apa lagi? Habis selesai gitu. Aduh, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Dimulai dengan basmalah, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, harus kena semuanya tanpa kecuali. Ini dimulai dengan basmalah, selesai. Begitu. Tanpa mandi pun ada itu yang penting basmalah begitu. Kan tidak, ya? Kan tidak seperti itu. Mengalirkan basmalah dulu, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya? Kemudian tanpa ada yang tersisa, maksudnya terlewatkan. Termasuk ini, apa namanya ini? Daun telinga ini, termasuk di belakang, di pantat, apa namanya itu? Semua digosok, seluruh tubuh, semuanya harus kena. Kemudian ya udah seperti itu. Nah, satu lagi yang Bapak ingin sampaikan sama kalian, cara mandi wajib. Kalau mandi wajib itu kita awali dengan berwudu. Sebelum kita mandi ya, kita sudah pakai basahan ini kan, sebelum kita mandi, kalau kita awali dengan berwudu, apa itu berwudu? Ya membasuh anggota tubuh lebih dulu, kemudian baru kita mandi. Nanti setelah kita mandi tidak usah lagi berwudu. Ketika kita mau sholat, ya ingat itu ya. Ketika kita awali mandi wajib itu dengan berwudu, maka nanti kita setelah mandi tidak usah lagi berwudu, boleh langsung sholat karena kita sudah awali berwudu. Itu menurut kalian ya dari kalau sempurna, bapak catatan Bapak itu. Gimana? Menurut kalian gimana itu? Tayamum itu gimana? Nah, tayamum itu gimana? Menurut kalian kesimpulan kelompoknya gimana caranya? Yang pertama, nggak usah takut. Apa yang kalian putuskan tadi? Yang pertama membaca apa dulu? Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus meletakkan atau menaruh tangan ke debu yang suci, ya, yang suci. Debu itu banyak itu ya, makanya kotor nah. Tapi yang dimaksud dengan debu itu adalah debu yang suci. Terus melakukannya, melapnya, menyentuhkan ke muka. Seluruh mukanya harus kena rata.
tidak mesti harus 3 kali. Terus memperbaharui debunya lagi, ya, jangan lagi nanti dia muka bila ke sini, enggak, kita perbaharui dulu debunya, ya, diperbarui dulu, kita masukin lagi ke debunya, kemudian gosok tangan sebelah kanan. Setelah itu apa lagi? Baru gosok tangan sebelah kiri. Setelah itu apa lagi? Apa lagi? Membaca, itu sudah selesai, cuma 2 itu aja, ya kan? Baru membaca, kita akhiri dengan membaca syahadat dan dilanjutkan dengan doa sebagaimana kita melaksanakan wudhu. Sama nih ya. Apa beda wudhu dengan tayamum? Itu hanya penyebabnya aja yang perbedaannya. Sama nih. Wudhu itu sama dengan tayamum. Cuma tayamum itu menggunakan debu, wudhu menggunakan air. Itu barangkali yang sampai di sini ada kira-kira yang ingin begitu dia penjelasan Bapak, ada yang kira-kira yang ingin atau yang kurang kalian pahami sebelum kita mengambil satu kesimpulan. Adakah kira-kira yang kalian kurang pahami tentang penjelasan Bapak tadi? Apa yang kira-kira? Apa perbedaan hadas besar dan hadas kecil, Pak? Apa perbedaan hadas besar dan hadas kecil? Iya, itu pertanyaan bagus. Apa ya perbedaannya? Di awal tadi kan sudah Bapak jelaskan, ya. Kalau hadas besar itu membersihkannya harus dengan mandi. Hadas besar itu harus, kalau kita ingin melaksanakan sholat, membersihkannya harus dengan mandi. Yang dimaksud dengan mandi itu di sini adalah bukan mandi setengah badan, mandi wajib, seperti yang sudah disampaikan tadi. Harus dengan itulah baru kita bisa melaksanakan sholat. Kalau contoh hadas besar itu kan tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, apa contohnya tadi? Nifas. Nifas itu apa? Orang yang telah baru selesai melahir, setelah selesai melahirkan, kemudian ingin sholat, maka dia harus mandi. Ini hadas besar. Apalagi mimpi basah, kan bawa cerita tadi kan? Mimpi basah. Apa yang mimpi basah? Sudah ingat tahu nih. Apalagi? Contohnya apa lagi? Melahirkan, mimpi basah. Berhubungan suami istri dalam tua kita. Kalau subuh mau sholat, dia harus mandi. Itu contoh mandi wajib. Itu contoh daripada hadas besar. Kalau hadas kecil gimana? Hadas yang bisa kita bersihkan dengan menggunakan wudhu, tidak harus mandi. Apa tadi contohnya? Buang air, buang angin. Buang air itu ada dua macam, buang air besar, buang air kecil. Apalagi tertidur, itu lagi rupanya, tertidur. Maghrib dia sudah berwudu, tahan mau isya dia tarpor, walaupun dia tidak, maaf kata tidak kentut, tidak apa-apa, tapi dia tertidur, maka harus memperbaharui. Begitu. Apalagi tertidur, buang air besar, buang air kecil, apalagi tadi bersentuhan. Ini sebagai versinya ini, ya. Ada yang bilang bersentuhan kulit laki-laki dan kulit wanita yang bukan muhrim. Ada yang mengatakan harus yang muhrim, boleh juga. Ya, tapi yang mana itu untuk demi amannya, kalau kamu ragu, kurang yakin, jika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, maka perbaharuilah wudhu. Paham?
Bisa pahami jawabannya ya? Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. apa saja yang memperolehkan bertayamum? Apa? Coba lagi, apa saja? Yang memperolehkan bertayamum. Apa saja penyebabnya? Kira-kira begitu ya. Apa saja penyebabnya kita itu boleh tayamum. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Yang lain? Tadi kan sudah ada putarkan video ya. Tadi sudah kita putarkan video tentang seputar tayamum. Bagaimana cara tayamum dan apa yang membuat kita boleh tayamum. Pertama, kenapa? Sakit. Ya, seorang yang sakit dan sudah divonis dokter tidak boleh kena air. Coba gimana kita mau sholat? Bisa? Tidak bisa. Dan dokter sudah memvonis. Kau selama 3 hari ini jangan dulu kena air. Maka dalam hal yang seperti itu boleh kita tayamum. Tetapi kalau dokter tidak mengatakan seperti itu, maka kita tidak boleh tayamum. Selagi masih tidak berhalangan dengan air, tetap harus berwudu. Kemudian berikutnya apa? Ketika kita dalam perjalanan, kamu berangkat dari Sibolga ke Medan, butuh waktu 1 malam. Di jalan, supirnya ini pun orang kafir pula, orang Kristen pula. Tidak berhenti. Tidak yakin kali kamu dengan menjamak. Boleh memang dijamak di kasar boleh. Tetapi tidak yakin, saya ingin melaksanakan sholat tepat waktu. Kan begitu ya. Dari mana? Gimana caranya? Kamu sekarang berada di atas bus. Nanti bentar lagi mau subuh. Kamu mau sholat isya. Kamu lewatkan terus sampai dengan subuh. Tidak boleh lagi sholat isya kan? Boleh? Enggak lagi kan? Maka laksanakan sholat. Dari mana dapat bukunya? Itu dari pinggir-pinggir apa itu namanya itu? Kursi. Di kursi itu ada debu. Niatkan saja. Niatkan. Itulah indahnya Islam. Ya, itulah indahnya Islam. Tidak untuk memberatkan, tetapi memperingan. Ya, setiap kursinya, setiap busnya ada kursinya kan? Ada kan? Lakukan saja. Tanganmu ke kursinya. Niatkan. Saya mau tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan seperti cara tayamum yang tadi. Loh, bagaimana pula? Saya mau kalau sholat itu kan menghadap kiblat. Katakanlah sudah selesai kamu tayamum tadi ya, sudah kamu lakukan, sudah kamu perbaharui, sudah selesai tayamumnya. Gimana pula ini? Kalau sholat itu kan menghadap kiblat. Ini cuma sana yang mau apa aja kan? Gimana caranya? Bisa kira sholat seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Di mobil? Coba, bapak saya mobil ya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, menurutmu bisa? Nggak bisa, menurut dia tidak bisa. Menurutmu gimana? Menurut dia bisa. Menurutmu gimana? Bisa ya? Kenapa bisa? Ayo, kenapa bisa? Nggak bisa ya? Menurut dia nggak bisa. Kalau sepanjang yang kita tahu, kalau melaksanakan sholat itu wajib menghadap kiblat. Sedikit aja mutiara nggak bisa. Nah, kiblat kita di sana. Sholat kita sama Allah. Gimana itu? Cocok? Bisa? Enggak. Makanya ada perhitungan kiblatnya itu ada kompas segala macam. Pas tepat. Ambil kiblat menghadap pas menghadap ke Ka'bah. Seluruh orang yang sholat di dunia ini menghadap ke Ka'bah. Tidak ada yang lain hadapannya. Pasti ke sana kita. Tidak kiblat. Kalau di mobil gimana? Boleh, ya. Yang seperti itu boleh. Coba nanti kalau ada kesangkut motornya, kapan dia sholat? Nanti ini mau apa? Mau subuhkan lagi. Kapan? Caranya seperti ini, ya. Tadi kan sudah selesai sudah selesai tayamum, ya. Sudah terulap tanganmu, badanmu,
kamu tangan dari sini ya. Nah, kemudian ini kamu apa aja berniat aja. Kan maunya itu berbelok motor kan. Setiap motor pasti berbelok itu kan. Pas seperti ini, contohnya ini belakang. Pas berbelok seperti itu, niatkan aja. Maunya itu kan. Pas berbelok, seolah-olah motor itu akan mengarah kita. Niatkan aja dulu kamu. Tuh, angkat takbir lagi sana. Pas berbelok, kan tekongan biasa itu kan. Jangan pas lurus nanti kan kecelakaan ke belakang kita ya. Pas berbelok siapa kan di bawah itu kan. Angkatlah, niatkan Allah Akbar. Bisa ruku, tidak perlu ruku kan? Gimana pula mau ruku? Berapa dulu ini? Ini motor. Gimana mau sujud? Wah, makin kotor nanti di bawah kan? Kamu tanya apa yang situ kan? Yang sujud. Ya, laksanakan sholat itu sampai selesai dengan niat, dengan kau laksanakan gerakan dengan matamu aja, baca apa bacaan sholatnya. Setiap pergantian rakaat itu baca dengan takbir. Allah Akbar. Awak duduk juga nih ya kan? Duduk baca Fatihah, baca ayat. Sami Allah liman hamidah. Allah. Lah pakai takbir aja. Setiap perpindahan rukun itu gunakan dengan takbir. Tidak usah kau sujud dah di motor itu. Gimana pula kalau disujud di situ kotor di motornya kan? Nah seperti itu. Begitulah cara menggunakan sholat. Nah, demikian juga lah yang tayamum yang tadi, ya. Demikian juga yang tadi. Tayamum tadi mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Tidak boleh berwudu. Maka gunakan dengan debu. Air itu ada di mana-mana. Di mana saja ada air kan. Debu itu pun ada di mana-mana. Ini debu di sini. Dari saya keluar ini debu, ini ada debunya ini. Ada debunya ini. Debu yang ini pun bisa kita gunakan untuk tayamum. Itulah indahnya Islam. Tidak harus mencari debu yang kemana-mana seperti itu tidak. Ya, seperti itu. Paham kira-kira? Oke. Itulah indahnya Islam. Islam itu tidak untuk mempersulit, tetapi adalah untuk mempermudah. Barangkali demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian nanti boleh berikan pertanyaan itu lewat grup WA kita. Pak, tadi penjelasan tadi saya masukkan kelas, Pak. Boleh. Nanti kalian jelaskan, kalian berikan pertanyaannya lewat grup WA. Boleh. Nanti tanya aja sana apa-apa. Tanya di sana apa-apa. Pak, tadi penjelasan Bapak ini saya kurang paham. Nanti akan Bapak jawab juga ini ya. Nah, kemudian Bapak ingin memberikan satu tugas tindak lanjut daripada pembelajaran kita ini sama kalian di rumah. Nanti tugas ini kamu kerjakan masing-masing di rumah, ya. Kamu kerjakan masing-masing di rumah. Kemudian kamu boleh berikan jawabannya lewat grup WA kita, dan boleh juga kamu berikan jawabannya berupa lembaran kertas. Berikan sama saya. Kamu foto juga apa-apa. Terserah ya. Tuliskan tugasnya. Yang pertama, jelaskan sesuai nalar dan pendapatmu. Jelaskan sesuai dengan nalar dan pendapatmu. Mengapa bersuci itu sangat dianjurkan dalam Islam? Mengapa bersuci itu sangat dianjurkan dalam Islam? Yang pertama, yang kedua,
jelaskan cara yang benar. Jelaskan cara yang benar untuk bersuci, dalam kurung mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, dua aja ya. Dua aja, itu Bapak tagih nanti ini. Bagi yang belum memberikan jawabannya, Bapak tagih pada pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, barangkali itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian amalkan, ya, bisa kalian manfaatkan. Kalau ada yang kurang paham seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian boleh bertanya nanti lewat WA atau chat atau gimana ya, atau boleh kalian pertanyakan lagi nanti pada pertemuan kita berikutnya ya. Ada sampai sini ada yang masih tanyakan dulu? Ada lagi ya? Oke. Sebelumnya Bapak, sebelum kita mengakhiri, Bapak titip salam kepada orang tua ya. Bapak titip salam sama orang tuamu. Sampaikan salam hormat saya kepada orang tua. Rajin belajar nah ya. Rajin belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar, dan selalulah menghormati guru dan orang tua dimanapun kau berada ya. Apalagi orang tua, jangan pernah katakan atau melawan kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah sumber hidup. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ada di antaramu yang berkenan untuk berdoa? Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini bermanfaat untuk kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian sekali lagi salam dengan orang tua ya. Salam dengan orang tua, salam dengan keluarga. Nanti kalau mau pulang aja di jalan ya, jangan ugal-ugalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.